Gangguan bipolar juga mempengaruhi tingkat energi, penilaian, memori, konsentrasi, nafsu makan, pola tidur, dorongan seks, dan harga diri penderitanya. Halo Sobat Bujang, balik lagi di Kongko Bujang Reborn. Bersama gue Bujang Akik, Bujang Ribo. Bu yang ini. Bujang Klimis. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan tonton sampai habis. Oke nih, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Kayaknya sekarang pembahasannya mitos dan fakta bipolar. Oh, masih bipolar nih ya. Ya, karena sekarang lagi bulan bipolar. Masih bulan bipolar. Jadi gini, menurut ini ada data penyintas gangguan bipolar. Menurut data WHO, pada tahun 2016 ada 60 juta orang terkena bipolar. Wah, banyak juga ya. Seluruh dunia. Dunia ya. 60 juta. 2016. Mungkin sekarang kemungkinan bisa nambah. Atau berkurang. Ini 2016 kan ya? Iya, 2016. Mungkin juga. Berkurang mungkin juga ada sembuh gitu. Ada yang pulih. Pulih, Ada ya. yang pulih ya. Tapi kemungkinan sih nambah kali Nambah ya. ya. Apalagi kan pandemi gini, COVID, ruangan itu kan ruang kita bergerak kayak ketutup gitu. Tapi bipolar bukan penyakit menular. Iya. Dan menurut data prevalensi dari kelompok remaja berusia 13 sampai 18 tahun, didapatkan sebanyak 2,9% remaja mengalami gangguan bipolar. Dan 2,6% diantaranya mengalami penurunan fungsi yang berat. Pada data ini juga ditemukan prevalensi gangguan bipolar yang lebih tinggi pada remaja wanita, 3,3% dibandingkan remaja pria, 2,6%. Jadi remaja juga rentan juga ya. Iya, rentan bipolar. Bipolar ya. Benar-benar. Jadi gimana nih? Gue nih umur ponakan gue 13-18. Ngeri ya. Iya. Iya. Perempuan lagi ponakan gue juga dua-duanya. Lebih tinggi kan tinggi perempuan. angka itu perempuan ya. cenderungannya. Ternyata ya. Oke. Data lainnya apa nih? Data lainnya nih, survei lain mendapatkan sebanyak 1,7% didiagnosis gangguan bipolar dengan sebanyak 1,9% adalah wanita dan 1,4% adalah pria. Kelompok usia ini diantaranya antara umur 18 sampai 39 tahun merupakan kelompok usia dan persentase tertinggi, yakni 2,2%. Wah, untung gue gak masuk kelompok usia ini. Lewat gue. Tetap wanita ya secara keseluruhan. Tetap wanita yang paling tinggi. Wanita 1,9%, pria 1,4%. Kelompok usia 18 sampai 39 tahun. Nggak beda jauh sih ya, nggak beda jauh banyak sih ya. Ya, benar. Lebih tinggi wanita. Mungkin karena wanita lebih pakai perasaan kali ya. Mungkin ada ke situ kayaknya. Laki-laki kan juga bisa pakai perasaan kan? Bisa juga ke situ. Oke, jadi mitosnya gimana nih? Mitos-mitos dan faktanya bipolar. Bujangnya nih, bagaimana? Mitos yang pertama, gangguan bipolar adalah kondisi yang langka. Wah. Nah, tadi disebutkan awal kan, 60 juta di dunia. 60 juta itu nggak langka kan, nggak sedikit gitu. Ya, betul. Angka yang banyak. Dan faktanya, belum. Oke. Faktanya jangan langsung kita kasih tahu dong. Siap. Kita sharing dulu. Iya. Tapi kalau menurut gue nih, yang menarik dari mitos yang pertama ini kata langka tadi. Ya kan, seperti Bujangnya nih bilang, ternyata penderitanya banyak. Tapi kalau menurut gue langka ini kayak misalnya kayak penyakit yang langka yang penderitanya dikit gitu, ya kan. Ternyata umum juga ya. Nggak langka-langka banget lah gitu. Kalau menurut Bujang Kribo gimana nih? Menurut gue bipolar itu langka nggak? Bilang sih langka nggak langka sih. Gue bilang 50-50 nih. 50-50. Karena rata-rata apalagi ditambah dengan kemajuan perkembangan zaman makin banyak manusia yang terdeteksi ya. Akik gimana? Langka menurut gue sih nggak langka sih ya. Karena kan seperti yang dibilang tadi kan 60 juta gitu kan, berarti banyak bukannya langka gitu. Menurut gue sih nggak langka sih menurut gue.
Gua kenal yang kena bipolar satu, ada cewek temen sama Bujang Mehong satu lagi. Iya, nggak datang nih Bujang Mehong. Dan di rumah sakit di RSJ tempat gua konsul juga ada pernah ngobrol beberapa, ada gangguan bipolar juga. Juga. Ya, Berarti nggak bisa dibilang langka, bener nih, Iya. mitos berarti. mitos. ya. Faktanya bagaimana? Faktanya, bipolar disorder mempengaruhi 2 juta orang dewasa di Amerika Amerika Serikat. doang nih ya, Di Amerika tuh, di Serikat. Amerika 2 juta. 2 juta. 1 dari 5 orang Amerika memiliki kondisi kesehatan Kesehatan mental. Jadi 1 dari 5 di orang di Amerika aja Iya. punya resiko ya. Risiko kesehatan ya. mental. Kesehatan mental. Berarti kalau kita lihat kesehatan mental bukan hal yang tabu lagi ya. Rata-rata orang udah Ya, banyak udah. yang mengalami gitu. Udah aware lah gitu ya. Di Amerika mungkin ya. Amerika Mungkin ya. Kalau di sini kan masih Sini masih perlu edukasi ya. perlu Perlu edukasi. edukasi, perlu makanya edukasi. ada kongko Bujang Ribo. Yoi. Yang mengedukasi. Obrolan santai sambil mengedukasi. Ini di Iya. Amerika doang ya. Di Di Amerika. Amerika. Mitos Mitos lainnya kedua. gimana? Mitos kedua Mitos nih, kedua, apa nih mitos keduanya? gangguan Ini bipolar kayak- tidak memiliki tipe atau jenis yang lain. Benar gak nih? Waduh. Menurut yang mengalami atau yang tahu gitu, gimana nih? Gua rasa di luar sono banyak yang nggak tahu kalau bipolar tuh ada Tipenya. tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya gitu. Dia pikir sama aja semua bipolar gitu. Benar-benar Dipukul rata ya sama Pukul ya. rata gitu. Padahal kan ada ada klasifikasinya. klasifikasinya. Jadi faktanya ada ya. Ada. Apa aja tuh berarti? Faktanya adalah Tipe-tipenya apa aja nih? faktanya ada 4 tipe dasar gangguan bipolar dan pengalaman tiap individu berbeda-beda. Yaitu 1 bipolar tipe 1, yaitu yang didiagnosis ketika seorang memiliki 1 atau lebih episode depresi dan 1 atau lebih episode mania, terkadang dengan ciri-ciri psikotik seperti halusinasi dan delusi. Oke, ini yang kayak kita bahas episode lalu ya kayaknya ya. Iya, benar. Bipolar tipe 2 yaitu didiagnosis oleh pola episode depresi dan episode hipomania, tetapi tidak dengan episode mania total. Nah, oke. Bujang Akik, apalagi nih gangguannya nih berarti Gangguan siklotimik. Yang ketiga tuh ya, Yaitu gejala hipomania dan depresi persisten yang tidak cukup kuat atau tidak berlangsung cukup lama untuk dikualifikasikan sebagai episode hipomania atau depresi. Gejala biasanya terjadi setidaknya selama 2 tahun pada orang dewasa dan selama 1 tahun pada anak-anak dan remaja. yang keempat apa tuh? Yang keempat, bipolar tertentu atau tidak tertentu lainnya, yaitu kategori yang mengacu pada gangguan gejala bipolar yang tidak sesuai dengan kategori yang dikenali. Nah, jadi begitu. Ada Jadi, 4 ternyata ya. tipe ternyata. 4 tipe. Banyak ya. Iya, berarti nggak bisa boleh dipukul rata bipolar sama gitu. Katanya ada 4 tipe. Ada. Tapi mungkin aja ada sobat Bujang yang belum nonton episode sebelumnya. Kalau belum nonton Baru ya nonton kali ini. cek di YouTube-nya KPSI, lihat lagi Sobat Bujang. Ada nggak tuh? Ada di situ. Orang baru minggu kemarin kok dia. Iya. Kalau nggak ada kita salahin yang di sono nih. Tapi maksud gue gini, mungkin ada yang masih belum paham apa itu mania. Tadi kan ada dibilang mania, ada bilang depresi. Ya, depresi mungkin orang pada tahu lah ya. Tahu. Mania dan hipomania lah tadi. Mania apaan? Mania itu di suatu kondisi di saat orang bersemangat lebih. Berlebihan. Berlebihan ya. Banyak ide ya. Banyak ide, ide. banyak gagasan. Berkegiatan. Nggak capek-capek mungkin. Nggak capek-capek. Tidur dikit. Tidur kurang. Apalagi tuh? Bagi-bagi duit. Belanja. Bagi-bagi duit. Belanja ya, belanja. Ya, bagi-bagi barang-barang mahal. Belanja impulsif ya. Banyak impulsif. Sampai ngutang-ngutang bahkan. Nah, Wah, Pinjol. bahaya tuh. Bahaya jangan. tuh. Kalau hipomania masih Ringan. lebih ringan dari mania tadi. Iya. Gitu. Ya bipolar kan emang ada 2 kutub ya. Tadi mania dan Depresi. gitu. Oke. Mitos ketiga? Mitos yang ketiga. Apa aja nih? Apa lagi nih yang ketiga? Mitos ketiga, gangguan bipolar hanya perubahan suasana hati di mana setiap orang memilikinya. Wah, Bagaimana menurut para bujang? Ya, emang sih orang normal gitu ya, maksudnya yang nggak terkena bipolar, Orang biasa. emang ada gitu ya, Ada. perubahan suasana tuh ada. Kadang-kadang males, lagi rajin, lagi senang, lagi sedih.
Itu emang ada gitu. Cuman kalau Cuma bipolar kadarnya mungkin kalau gue lihat nggak mengganggu. se-ekstrim Iya. atau Iya. setinggi bipolar gitu kadar. setiap orang pasti ada, cuman nggak se ekstrim bipolar gitu. Iya. Seperti kata Bujang Kribo tadi. Ngulang-ngulang doang. Ya gitulah. Tapi tadi mungkin istilah normal tuh beda-beda ya. Jadi maksudnya lebih baik sih kita jangan pakai kata normal. Orang biasa. Seperti biasanya. Seperti Iya. biasanya. Seperti umumnya. Biasa sepertinya. Biasa saja. Faktanya nih, Faktanya bagaimana? Jadi, Faktanya, gangguan bipolar juga mempengaruhi tingkat energi, penilaian, memori, konsentrasi, nafsu makan, pola tidur, dorongan seks, dan harga diri penderitanya. oke. Selain itu, gangguan bipolar telah dikaitkan dengan kecemasan, penyalahgunaan zat, masalah kesehatan seperti diabetes, penyakit penyakit jantung, jantung, migrain. dan tekanan darah tinggi. Nah, jadi nggak bisa dianggap remeh ya bipolar ini juga ya. nggak bisa dibilang apa ya, gangguan mood doang. Kali kan orang kadang bilang gitu kan, Mood doang. mood doang. Padahal lebih dari itu. Lebih dalam. Berat, Iya, lebih berat. penderitanya itu Iya. masalahnya berat. Lebih apa bro? Deep. Iya, bahasa anak sekarang. Deep dalam ya. Lelep. Dari dalam. Ya memang perubahan mood orang pada biasanya sih ya kadang ada yang naik ada yang turun. Cuman pada bipolar ini teman-teman yang mengalami bipolar ini tadi deep. Naik banget, turun banget. Yang dipengaruhi tadi dengan mempengaruhi tingkat energinya. Energi. Yang mania tadi kenapa? Energi gede banget. Berlebihan lah. Semangatnya nggak Habis-habis. Habis-habis gitu. Infinity. Pola tidur tadi kan juga kan ya. Jadi nggak bisa digeneralisasi lah ya misalnya ya. Disamaratakan nggak bisa. Oke, mitos yang selanjutnya. Mitos. Banyak juga nih ya. Orang dengan gangguan bipolar selalu mania atau depresi. Nah, benar gak tuh? Selalu mania atau depresi. Gua rasa kata-kata kuncinya di sini selalu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Enggak selalu dia. Enggak selalu mania, enggak selalu depresi. Selalu mania dan depresi. Tapi dia bisa. Dia bisa itu mengkondisikan suasana hatinya mungkin di situ kali. Ya kalau nggak berobat mah mungkin ini. Kalau dibantu obat mungkin bisa stabil lah ya. Bisa menjalani hidupnya lebih baik, nyaman, enak. Iya. Gue bener nih kalau dilihat, kalau menurut gue sih ini yang menyebabkan ini jadi mitos kata selalunya itu. Iya, selalu ya. Dianggapnya tuh teman-teman kita yang mengalami bipolar itu ya kalau nggak mania terus, kalau nggak depresi terus. Nggak bener juga dong ya kan. Faktanya bagaimana? Faktanya orang-orang dengan gangguan bipolar dapat mengalami periode panjang bahkan suasana hati seimbang yang disebut eutimia. Sebaliknya mereka juga terkadang dapat mengalami apa yang disebut dengan episode campuran yang memiliki gejala mania dan depresi pada saat yang bersamaan. Tapi kebanyakan lebih banyak malah depresi dibanding mania. Iya. Oh, begitu. Iya, banyakan depresi faktanya. Ya. Jadi bisa aja dia suasana hatinya ya balance gitu kan. Yang disebut dengan apa tadi? Eutimia. Beda sama skizo ya. Skizo itu 24 jam mengalami ketidakseimbangan gitu ya, ketidakseimbangan jiwa gitu. Kalau bipolar masih ada yang seimbangnya, disebut eutimia gitu ya. Walaupun nggak bisa dibilang lebih ringan juga sih, sama-sama berat. Semuanya mempunyai kadarnya masing. Kadar dan kecenderungannya masing-masing. Oke, jadi nggak selalu ya. Selalu gitu. Jadi episode campuran ini nih, next episode nih, ya kan? Jadi kadang-kadang bisa mania, bisa depresi gitu. Secara bersamaan ya. Kayak ayunan aja bisa bebarengan gitu. Jadi kita harus peka. Kalau kita melihat teman kita begitu, kita seenggak-enggaknya menyuruh dia ke konsultasikan ke orang yang ahlinya. Yaitu psikiater.
Kalau dia Kirain belum merasa, motivator, bukan kalau motivator ya. iya enggak, Bukan kan? psikiater. Psikiater. Kalau mereka belum merasa apa? Kalau gue bisa bilang belum merasa membutuhkan ya bisa ke psikolog. Psikolog untuk klinis sharing. dulu ya. Nanti kalau dirasa dari berat baru dirujuk ke psikiater. psikiater. Gitu. Nah, tadi tuh episode campuran ya kan yang tadi maksud apa kata gue kayak ayunan gitu, kayak ayunan ya kan, mood swing gitu ya. Beralih-alih nih episodenya antara mania, depresi gitu. Mood swing kayak albumnya The Cure tuh. Ada ya? Ada itu. Gue penggemar The Cure cuman gue belum pernah denger. Ini Euthymia juga ada grup bandnya, Eurythmics. Eurythmics. Plesetan terus nih. Oke. Tapi lebih banyak depresi katanya nih. Benar. Ketimbang mania ya. Gitu. Ya, mungkin enggak juga sih kalau gue lihat. Mempengaruhi faktor ekonomi juga. Gitu ya. Jadi kalau banyak duit nggak ada Banyak duit nggak ada depresi. Kalau kantong jebol, Jebol ya pasti depresi. Murung. Jebol jahit. Jebol jahit. Pengalaman pribadi nih gue rasa nih. Mitos kelima. Lingkungan yang menyenangkan akan membuat pengidap bipolar pulih. Barusan tuh lingkungan menyenangkan, banyak duit menyenangkan kan? Iya, benar-benar. Lingkungan, tapi yang menjadi kata kuncinya ini lingkungan yang menyenangkan. Padahal kan lingkungan yang menyenangkan itu masih gimana ya? Menurut maksudnya mungkin lingkungan yang membawa dia ke arah yang lebih baik. Kalau nggak baik, ya nggak dibawa ke situ kan. Oh, gue kira lu mau ngomong gini, lingkungan yang membuat dia jadi senang. Iya. Yang membuat kondisi mental dia happy ya. Dia jadi happy lingkungannya. Itu sih kalau gue bilang. Tapi ya namanya hidup kan nggak selalu menyenangkan. Betul. Seperti ada senang, ada sedih. Iya, emang betul. Tadi Bujang Kribo hari ini bijak banget ya. Tapi harus itu kan, maksud gua apa? Dilihat moodnya dia juga. Kalau dia moodnya lagi stabil ya mungkin senang bagi dia, kalau nggak stabil mungkin depresi kalau bagi dia. Walaupun lingkungannya menyenangkan. Menyenangkan gitu, nggak menuntut dia atau apa gitu. Banyak sih yang teman-teman kita seperti itu. Lingkungan yang menyenangkan tapi dia sendiri depresi. Iya, bisa juga ya. Ada bisa begitu. Atau lingkungannya justru tidak menyenangkan, dianya manik. Bisa juga. Ya, makanya mania. Sebagai apa? Pelaku rawat, caregiver harus mengerti juga keadaan kondisi si orang ini. Di saat-saat mana dia mulai ada gejala-gejala manianya atau depresinya, atau lingkungan yang seperti apa gitu yang bisa memicu. Wah, bener nih Bujang Kribo nih. Keren banget nih. Jadi faktanya sekarang bagaimana? Dalam beberapa kasus, seorang mania mungkin merasa baik pada awalnya di lingkungan yang kondusif. Tetapi tanpa perawatan, kondisi yang stabil ini bisa berubah menjadi buruk. Tanpa perawatan. Tanpa perawatan. Pengidapnya bisa saja tiba-tiba menjadi terlalu cemas atau sangat mudah tersinggung. Kesal karena hal-hal kecil dan patah hati pada orang yang dicintai. Broken heart. Percintaan bisa mempengaruhi seorang mania dapat kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan mereka, bahkan kehilangan kontak dengan kenyataan. Wah, bahaya juga. Kontak dengan kenyataan. Berarti dia ada episode psikotik dong. Iya, psikotik, gangguan psikotik. Delusi itu. Delusi. Bisa ada halusinasi, ada delusi. Kehilangan kontak dengan kenyataan. Dengan kontak dengan kenyataan. Itu kan karena itu apa? Karena tidak karena dia nggak menuju ke layanan kesehatan, perawatan itu kan. Perawatan. Kalau dirawat mungkin dia akan lebih baik dengan keadaan yang sebelumnya. Minum obatnya teratur, ya kan. Tapi emang kalau boleh bipolar itu tanpa edukasi dia nggak bakal merasa dia butuh. Gitu, kalau menurut gua. Makanya teman-teman kalau misalnya mengalami keluarganya yang mengalami, bisa ada sharing atau datang ke sekretariat KPSI di Jalan Buluh nomor 84. Atau ada komunitasnya juga ya, bipolar ya? Oh, bipolar juga ada. Bipolar Care Indonesia. Dia cari di Instagram ya? Instagram atau Facebooknya ada.
Dan di bulan ini mereka pasti banyak kegiatan tuh ya. Betul. Banyak event, banyak Karena edukasi ya. memperingati harinya. Hari bipolar bipolar itu. sedunia. Oke. Terus Cemas, bisa terlalu cemas juga ya. Wah, cemas. Mudah tersinggung, irritable man, irritable. Bahaya tuh yang kalau bercanda dikit ntar Iya, itu iya, iya. Langsung sensi. Iya, sensi. iya, Padahal kita niatnya bercanda. Kayak siapa ya? Iya. Adalah beberapa, cuma kita Kita mungkin- tutupi. mungkin kita Tidak pakai ya, basis kita ini. tidak berusaha memberitahu teman-teman yang lain. Karena itu rahasia. Ya. Itu rahasia. Hanya Allah yang tahu. Ya, mungkin kalau yang gue lihat teman-teman kita ada beberapa yang mungkin karena tidak rileks, tidak nyaman di namanya baru ketemu kan ya. Misalnya Itu begitu yang ya. bisanya sensitif, Masih dia adaptasi kali, adaptasi. Ya kan? Adaptasi. Mungkin kalau udah 2-3 kali ketemu kan bisa cair gitu kan. Kayak batu es Iya, bisa. dikeluarin lama-lama kan cair. Gitu. Makanya tugas kita di sini menciptakan lingkungan yang kondusif itu ya. Oke. Sebentar lagi kita akan lanjut ke mitos-mitos yang berikutnya. Tapi sebelumnya di depan ini ada apa nih? Di depan kita di ini nih. depan Coba ini- Bujang Kribo sama Bujangnya nih. Ada dukung KPSI dengan berdonasi. Scan nih di sini ya, teman-teman. Oke. Udah kan Atau mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, silakan di-scan. di sini di-scan bisa. Scan. Scan. Oke. Jangan scan doang ya. Bisa juga kita bernasib dengan Oppo, GoPay, Link Aja, Dana, ShopeePay, BCA. Kalau mau lebih tahu banyak tentang KPSI ya bisa dilihat di Yang satu ini. YouTube-nya, terus Instagram-nya, Facebook-nya. Oke. Jangan lupa di-scan ya, teman-teman. TikTok-nya juga ada. TikTok-nya juga ada. TikToknya ada juga. Ada. Kalau memiliki kendala ekonomi sekarang ada BPJS. Di cover ya. Gunakan tuh BPJS. Udah ditanggung. Gua pakai BPJS. Gue juga. Iya. Apa lu ya? Iya, pakai nggak lu BPJS?